beberapa hal yang perlu hari ini dibuka secara benderangnya untuk bagaimana Kota Makassar ini hari ini kita tidak ada lagi yang membuka aktivitas usaha tanpa adanya izin. Ini kita tidak memperlakukan memang di Makassar, dan ini sudah menjadi atensi di 5 tahun kemarin, dan ini masih berulang-ulang saya terjadi, dan ini menjadi tanda tanya besar bagi kami hari ini. Hari ini belum terbentuk komisi, maka dari itu pimpinan sementara mengambil alih dan 48 anggota DPR dihadirkan langsung karena belum terbentuk alat kelengkapan. Insya Allah semoga bisa terselesaikan dalam waktu segera mungkin alat kelengkapan. Kemudian hari ini Gacuan tidak hadir ya. Ini sudah terjadi di Komisi C. Kemarin kita mengundang Gacuan melalui Pak, ada di sini Pak Ketua Komisi C kemarin, sudah 3 kali ya Komisi C mengundang kemarin, dan hari ini juga tidak hadir. Ini kita perlu pertanyaan sebenarnya kalau persoalan FDP kali ini kita bukan persoalan, kita nomor 2 kan dulu persoalan mencari siapa benar dan siapa salah. Ini saya dapat kabar bahwa pimpinan tadi menyebutkan bahwa Migacuan ini sudah terlebih dahulu 3 kali dipanggil di komisi sebelumnya, tidak pernah hadir. Jadi saya minta kepada pimpinan untuk memberikan atensi khusus terhadap pengelola Migacuan ini. Ini bukan persoalan benar atau salah, ini persoalan tidak menghargai lembaga kita yang terhormat. Jadi tolong ada tindakan tegas yang diambil oleh pimpinan, terlepas masalah benar atau salah di Migacuan. Saya pikir sebentar adik-adik yang akan berhadapan juga dengan dinas terkait apa masalahnya. Cuma kalau untuk persoalan ketidakhadiran pengelola Migacuan ini tolong diberi atensi khusus. Apakah itu nanti kita yang sidak ke sana atau bagaimana? Terima kasih pimpinan. Ya, adik-adik mahasiswa di lapangan terkait Migacuan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pimpinan yang terhormat yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rimbawan, saya selaku jamar lapangan yang tadi yang beberapa kali menyikapi terkait dengan persoalan perizinan Migacuan. Kemarin teman-teman sudah menyurat terkait dengan persoalan perizinan yang Migacuan yang ada di cabang daerah Binti. Kalau kawan-kawan kemarin melakukan mediasi dengan pihak Migacuan, terus pihak Migacuan langsung menjawab bahwa memang betul sih, sedangkan tanah yang dibangun di usaha Migacuan sekarang itu sedang mengalami perkara di pengadilan Bapak. Tapi lagi-lagi pihak PTSP memberikan perizinan operasional terhadap Migacuan. Bahkan ini yang punya tanah sudah bersurat terhadap kedua kali. Terus kami datangi ulang dari pihak PTSP bahwa tanggapan dari PTSP bahwa jengkel juga karena mereka sudah bersurat kepada pihak Migacuan supaya Migacuan mendatangi pihak PTSP supaya melengkapi apa-apa yang menjadi kekurangan daripada tubuh Migacuan. Artinya bahwa kami menganggap pimpinan terhormat bahwa kuat langsung oleh pihak daripada PTSP. Tetapi yang dijawab oleh pihak PTSP bahwa ada berbagai mulai daripada izin pembangunan itu bukan PTSP yang melainkan ada dinas tata ruang, ada berbagai dinas yang terlibat. Mungkin itu ya, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, saya serahkan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Saya banggakan pemerintah Kota Makassar yang memindahkan tampilan daripada instansi DPD Kota Makassar. Saya sedikit menegaskan bahwa memang ini hanya sebatas dugaan kami untuk memvalidasi persoalan perizinan ini, perizinan operasional, perizinan pembangunan, bahkan perizinan AMDAL. Memang bahasa-bahasa hukum yang kami bangun bahwa ini semacam dugaan. Tapi kalau dugaan ini salah, mesti ada transparan dari pihak Migacuan ataupun instansi-instansi yang membuktikan bahwa perusahaan Migacuan ini memiliki perizinan. Memang dalil daripada gerakan-gerakan kami itu dalil dugaan yang membutuhkan sebuah validasi. Akan tetapi melihat daripada beberapa tanggapan pimpinan mengatakan bahwa sudah 3 kali sebelumnya itu Migacuan diundang ke lembaga instansi DPD Kota Makassar sebagai nota aspirasi rakyat, ada indikasi ataupun dugaan terkuat bahwa operasional daripada Migacuan ini tidak memiliki perizinan, sehingga dia tidak memindahkan beberapa panggilan daripada komisi C sebelumnya, dan panggilan keempat ini lagi mereka tidak memindahkan itu.
barangkali itu menjadi pengantar dari kami sebagai mahasiswa yang membangun gerakan ini. Mungkin ada penjelasan lebih detail dengan instansi-instansi terkait tentang dugaan-dugaan kami ini benar ataupun salah. Kalau salah pasti ada kebenaran yang muncul. Dan kalau benar terbukti kesalahannya, apa yang menjadi langkah efektif yang diambil oleh anggota dewan dan beberapa instansi yang mengacu kepada perizinan dan lain sebagainya ini? Apa langkah solutif yang bisa dijalankan? Apakah pernyataan sikapnya ketika mereka tidak mengindahkan ini tutup atau bagaimana? Barangkali saya pikir wajar dan layak kita tutup karena alasannya 3 kali diundang tidak menghargai, diundang 4 kali pun tidak menghargai. Itu adalah alasan pokok dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar untuk melakukan investigasi beberapa titik yang terkait. Atau mungkin itu pengantar awal, mungkin ada tanggapan-tanggapan dari para anggota Dewan terkait komisi yang bersangkutan serta investigasi yang mengacu ayat ini bisa kembalikan kepada pimpinan. Ya, terima kasih dan pendengar keadilan. Mungkin ada baiknya saya sebelum saya serahkan ke anggota Dewan yang terhormat atau mendengarkan dulu daripada dinas terkait biar kita semua bisa dengar dulu terkait bagaimana sementara proses izin daripada 3 acuan yang ada di laut itu kita bisa menanggapi daripada apa menjadi masalah hari ini. Saya persilakan mungkin dari PPSP bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan banggakan. Para pimpinan sidang bersama anggota DPD yang terhormat yang sempat hadir pada sore hari ini, teman-teman dari SKPD yang sempat hadir, teman-teman dari mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon izin pimpinan, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas tidak sempat hadir pada rapat yang terhormat ini, sehingga dengan ada hal yang beliau hadiri juga sehingga mengamanahkan kepada kami untuk hadir dalam rapat terhormat ini. Baik pimpinan yang terhormat beserta anggota Dewan yang terhormat, kami sampaikan beberapa hal terkait Miga Cowan. Jadi Miga Cowan ini memang berdasarkan data yang ada pada kami, Miga Cowan ini yang berlokasi di Laut ini memang telah memiliki nomor induk usaha di mana dalam KBLI pelaksanaan kegiatan usaha ini masuk dalam perizinan berusaha yang beresiko rendah sehingga terbit otomatis. Dari NIB yang ada, memang ada beberapa yang terbit otomatis di dalamnya seperti SPPL itu terbit otomatis, dan memang sekaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh adik-adik sekalian yang merupakan tuntutan kepada pemerintah kota sekaitan dengan bagaimana proses perizinan di Miga Cowan ini. Jadi terkait izin pembangunan juga pimpinan ini yang diperlihatkan adalah dokumen izin lama sebelum Miga Cowan ini beroperasi. Jadi memang ada izin lama di situ, tetapi dengan adanya regulasi PP 16 terkait bangunan gedung, memang setiap pelaksanaan perubahan maupun pembangunan baru itu memang perlu diarahkan untuk bagaimana melakukan penyesuaian bangunan dengan kegiatan usahanya. Kemudian sekaitan dengan pelaksanaan di lapangan, perlu kami sampaikan juga melalui forum yang terhormat ini, pimpinan insya Allah besok melalui Satgas Pengawasan di Dinas PTSP ini akan melaksanakan agenda rapat juga sekaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, dan akan dilakukan tindak lanjut sebagaimana investigasi di lapangan terhadap beberapa dokumen perizinan dengan persetujuan bangunan gedungnya maupun izin lingkungan dan ada lainnya. Itu yang perlu dicek kembali pimpinan. Mungkin itu saja untuk sementara pimpinan kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sajil, Pak dan pertanyaan saya yang pertama, siapa punya ini Miga Cowan? Itu dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab di forum ini, siapa yang punya Miga Cowan. Dan selanjutnya adalah miris sekali rasanya orang yang mencari keuntungan, mencari uang di Makassar,
tidak mengindahkan panggilan dari lembaga yang mewakili masyarakat Makassar. Kan ini sepakat saya dengan tadi yang terhormat, persoalan Anda bersalah, Anda tidak lengkap izin, itu dulu soal. Hebat sekali Anda, jagoan di Makassar dipanggil oleh perwakilan warganya Makassar tidak datang. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, saran izin pimpinan, kalau bisa Satgas di PTSP, Satgas pengawasan di PTSP, kita sidang secara bersama. Kalau dicatat, selain Satgas, ajak Bapeda, Satpol, dan ada nih Bapeda juga di Satgas itu, Pak. Oke. Jadi kalau semua sudah ada di situ, sebaiknya kalau saya, yang dikatakan heboh, ada teman-teman mahasiswa, dan kalau saya bisa minta tolong adik-adik kasih masif datang. Karena jangan sampai orang terlalu hebat ini masif mobilisasi anak. Yang kedua, teman-teman DPR kita ikut. Kalau memang ada soal, ada masalah di situ, persoalan perizinan apapun yang tidak ada, maka minta kepada Satpol untuk melakukan penyidikan. Tidak apa-apa, sampai dengan dipenuhinya perizinan itu. Dan kalau sekarang misalkan saya secara pribadi dengan kondisi seperti itu, saya kira demikian pimpinan. Mohon kalau bisa ada yang jawab ke satu orang siapa yang punya migas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu tamparan yang hebat bagi kami. Karena sudah 3 kali kami memanggil yang notabene-nya namanya Mega Coan. Siapa ini orang? Tanda lompo ini. Sepertinya jago sekali Pak Ketua. Tanda lompo ini Ketua. Dan hari ini tidak mengindahkan surat kita. Bos, 50 orang jadi anggota DPR bos yang Kota Makassar. Sehingga hari ini dan penjelasan dari teman-teman PTSP betul yang dikatakan. Walaupun IMP-nya ada nama PBG, dan PBG itu merenovasi perbaikan gedung dan mengubah nama. Ini ada di dalam sini dan ini Pak otomatis sih. Langsung kasih masuk perusahaan langsung muncul itu melalui OSS. Jadi saya minta kepada pimpinan, ini salah satu albur yang dilakukan suatu perusahaan yang berinvestasi di Kota Makassar, tapi tidak mengindahkan perizinan yang ada dan wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan di Kota Makassar. Seperti tadi, dan ini harus kita tahu, apakah sudah ada amdalnya, UPUKL-nya kan? Amdal lalinnya, karena ini di jalan besar. Kalau jalan besar ada ketentuan dan besarannya. Dan ini saya lihat Mega Cuan rata-rata Pak Ketua, ini menyalahi perizinan. Seperti tenaga kerja, jumlah kursi. Ini dia main ini, karena saya rata-rata Mega Cuan, ini besar-besar banyak kursi yang ada di dalam, sehingga bisa menyalahi aturan yang disampaikan oleh saudara saya Pak Adi dari PTSP. Betul yang kita sampaikan Pak. Otomatis untuk menghindari perizinan mereka main-main mata, dan main mata dalam hal ini melakukan nomor induk berusaha tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban sebagai pengusaha. Dan saya harap Pak Ketua, besok kita teman-teman anggota DPR bersama-sama dengan tim pengawasan dari PTSP yang mencakup beberapa opini di dalam. Kalau memang tidak bisa buktikan, kita segel itu hari Ketua. Minta maaf ini, karena terlalu jago sekali ini orang. Mega Cuan ini luar biasa bos, luar biasa sekali bagi saya. Saya kurang lebih hampir 10 tahun 1 bulan bekerja di DPRD Makassar. Barusan ada perusahaan yang bandel seperti begini, luar biasa. Jadi teman-teman dari Satpol PP siapkan memang nih, saya Pak, yang panjang-panjang kita share semua dari tempat duduk sampai bangunan, biar mereka tahu diri juga.
Mereka tahu diri kalau investasi di Kota Makassar ikuti aturan pemerintah Kota Makassar. Ini yang paling pasti Ketua, dan saya lihat ini Pak Ketua banyak, karena hampir kurang lebih anak di sekarang Tegacuan ini pasti hampir semua isinya bermasalah. Sehingga saya minta kepada pimpinan lebih tegas lagi, biar tidak ada main-main yang notabene-nya orang yang mencari keuntungan di Kota Makassar tapi tidak tahu diri. Kenapa saya bilang tidak tahu diri? Karena perizinan ini untuk menambah PAD kita. Karena pemerintah kota sudah bertekad bahwa di 2024 ini masuk 2025 kami akan mencapai PAD 2 triliun. Sehingga ini salah satu perusahaan yang bandel sekali, Ketua. Minta maaf kalau ada orang yang tentang ini. Luar biasa. Kami pimpinan di Komisi C seperti dan lihat apa di sini nih Bapak. Tapi saya bicara panjang juga untuk mengungkapkan apa menjadi pikiran kami, karena ini Megacuan seperti ada deke-deke. Minta maaf, siapapun dekemu saya matikan kamu. Jadi saya minta maaf Ketua, saya keras hari ini karena Megacuan ini sudah sempat tuai kalau bahasa Makassar. Sudah patut tuai dan tidak menghargai lembaga yang terhormat ini. Bos, 1,8 jumlah penduduk Kota Makassar, 50 anggota, 50 tidak bisa terpilih di sini. Sehingga saya minta dengan ketulusan hati Pak Ketua, besok kita sidang bersama-sama, dan saya minta waktunya Pak Adi, jam berapa PTSP mau turun di lapangan, kami yang backup, Anda di belakang. Kalau tidak sesuai prosedur, sel semua. Tolong balik Pak Satpol bahwa memang ini segel banyak-banyak satu roll, bungkus semua. Mana kursinya, manajemennya tutup karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kota Makassar. Terima kasih Ketua. Saya sangat bangga dengan kepemimpinan Ketua. Sementara insya Allah Kamis ke depan bisa menjadi definitif dan menjadi idola keluarga negara. Tapi biasa pesan di Kacau juga. Tidak pernah merapi. Karena saya jengkel. Ya, silakan Pak Arifin. Jengkel aja, ini sudah kurang aja. Sudah 3 kali dipanggil tidak hadir. Sangat jujur aja sangat melukai hati kami di DPR. Yang pertama. Yang kedua, kemudian teman-teman dari SKPD ini bisa disampaikan dokumen apa yang dimiliki. Jangan sampai tidak memiliki juga dokumen, dia beroperasi kok diam aja. Seharusnya kan ini ada yang tidak perlu sampai ke sini. Tidak perlu sampai ke sini, seandainya teman-teman SKPD ini bisa tegas tanpa ada dokumen yang dipegang, turun aja langsung di stop kegiatannya. Jadi mungkin sama tadi dari teman ya mungkin bisa disampaikan dokumen apa yang dimiliki saat ini. Begitu pula teman-teman yang lainnya. Saya berharap karena memang kebiasaan kita di Makassar, saya juga pernah kepala dinas. Kalau ada yang begini biasa kita diwakili oleh kepala bidang, tetapi seharusnya yang mewakili itu harus bisa mengambil keputusan. Tidak perlu lagi bertanya kepada kepala dinas apa yang kami lakukan. Anda sudah disuruh wakili, maka Anda yang harus mengambil keputusan. Seperti yang kami lakukan kemarin waktu kepala dinas, saya yang mewakili, saya sampaikan ambil keputusan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKPD, saudara-saudara anggota DPD yang sempat hadir. Ini video cuan yang ada 6 cabang di Kota Makassar ini di bawah asuhan PT Pesta Ora Abadi. Itu yang pentingnya itu. Kita sebenarnya bersyukur ada pengusaha yang mau berinvestasi di Kota Makassar supaya ada kontribusi dari pajak yang membangun Kota Makassar. Tapi kalau jika memang tidak menggunakan juga aturan, ini yang persoalan. Setahu saya, setiap usaha rumah makan yang memiliki di Kota Makassar itu memang ada syarat yang harus dipenuhi, termasuk itu PBG. IMB yang dimiliki yang pendahulunya itu, terus dia merubah tempat, itu otomatis harus berubah PBG-nya. Harus berubah izinnya menjadi PBG. Yang kedua, dia harus memiliki amdal laling yang terkait dengan dinas perhubungan dan amdal lingkungan yang terkait dengan dinas DLH. Begitu pula dengan nomor induk berusaha yang
persatuan dikeluarkan izinnya oleh PTSP. Oleh karena itu, waktu nanti kapan ditutup? Waktu nanti disegel. Karena ada perusahaan yang memberi prestasi. Ini kita ajukan jempol sebenarnya. Oleh karena itu kita coba-coba bantu fasilitasi. Ini apa masalahnya? Tapi kawan mendudukkan persoalan secara proporsional, dan ketika para pihak hadir harusnya sudah sangat jelas. Maka sebetulnya saya hari ini ada dari pihak PTSP. Itu jangan lagi mereka bahwa mungkin itu mungkin ini kita sangat dewasa, lalu kemudian diadukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, pertanyaannya yang sudah dijawab adalah dalam wilayah Kota Makassar ini tidak boleh ada yang luput dari pengawasan teman-teman dari PTSP. Itu tidak boleh sama sekali. Makanya hari ini masih clear bagi kita apa yang mereka miliki. Adakah dokumen yang mereka miliki? Dan apakah dokumen yang mereka miliki itu membuat mereka sah untuk bisa beroperasi hari ini? Kalau tidak perlu tanya saya dong. Ini kan saya tidak tahu apakah teman-teman dari PTSP ragu atau bahkan takut sehingga ini dibiarkan. Itu kan clear. Peraturan mengatur sedemikian rupa bahwa untuk bisa beroperasinya suatu usaha dia mesti memiliki sekian dokumen. Itu sudah ada. Nah, pertanyaan hari ini mereka berjalan bahkan dipersoalkan di mana-mana. Bukan apa tidak ditindaki. Makanya kita butuh. Dan teman-teman PTSP ragu-ragu, maka segera dengan kebersamaan kita, dekat dan teman-teman Dewan, kita kerahkan. Dan segera jangan juga berlebihan untuk siapa sih, karena masih mengerahkan hebat-hebat amat itu kan segera cukup. Yang terhormat pimpinan, sahabat-sahabat dari sama anggota DPRD Kota Makassar, dari sahabat-sahabat dari mahasiswa dan perwakilan pemerintah kota PTSP. Alhamdulillah, terima kasih karena sore hari ini tentu polemik mie gacuan ini. Macil saya sudah 2 kali makan mie gacuan dan tidak akan 3 kali karena terlalu pedis bumbunya. Yang ingin saya sampaikan, saya sependapat dengan sahabat-sahabat. Sebenarnya konkretnya ini, PTSP saja tinggal buka. Kita buka hari ini, karena tidak ada lagi yang mungkin begini tidak. Kita buka saja apa yang dimiliki hari ini. Kalau sampai saat ini atau konkretnya hari ini tidak ada kejelasan, ya saya pikir ya tidak ada jalan lain. Kesepakatan yang harus dibangun hari ini adalah kita saja kasih kesempatan untuk kemudian menyelesaikan seluruh persoalan yang mungkin tersisa, apakah itu persyaratannya, apakah itu izin amdalnya dan lain-lain. Cukup bingung juga saya juga mempertanyakan ini yang membingungkan saya ini. Apakah memang di 6 lokasi mie gacuan ini sudah ada izinnya sudah lengkap, lantas operasional sudah berjalan dari 6 lokasi ini. Dan saya minta kepada SKPD yang menangani perihal perizinan hari di PTSP, baik PTSP, tata ruang sudah hadir, Pak Prof, sehat Prof, Dinas Lingkungan Hidup hadir. Jadi ini yang cukup membingungkan. Hari ini kami bisa diperlihatkan seluruh dokumen dari 6 lokasi mie gacuan kepada kami, dan saya tunggu paling lambat sebentar habis maghrib Pak. Kita tolong dilengkapi seluruh dokumen, baik dari tata ruang, dari segi progres daripada BBG-nya, apakah memang itu sudah selesai? Karena menurut PTSP tadi dari 6 lokasi ini belum ada yang selesai Pak ya? Belum ada yang selesai atau sementara berproses atau seperti apa? Ini kita mau tanyakan dulu. Sebentar Pak, sebentar dijawabnya. Karena saya mau persilakan dulu saudara saya Tri untuk memberikan pandangannya. Silakan. Mie gacuan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya mereka ini mie gacuan ini bisa bermain kalau ada yang bukakan jalan, bukakan ruang. Jadi saya minta kepada pimpinan dan teman-teman anggota DPRD bahwa jangan hanya mie gacuan yang mendapatkan atensi khusus persoalan ini. Betul apa yang tadi dikatakan pimpinan, semua dinas terkait juga harus kita periksa. Jangan sampai ada mereka di antara teman-teman dinas yang terkait mencoba bermain membukakan ruang kepada mie gacuan
sehingga mereka dengan leluasa beroperasi tanpa mengikuti aturan yang ada. Ya, jangan kita cuma persoalan minta contoh kita hantam tapi kita lupa. Mereka pasti ingin bermain kalau ada yang bukakan ruang. Ya, kita harus selalu mendengar dari dua sisi pimpinan, jangan hanya selalu satu sisi yang kita hantam tapi kita lupa bahwa ada dinas-dinas terkait yang. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya mau tanya Kabid Presiden, berapa sesungguhnya Pak Kabid ini Migi Cuang yang ada di Makassar? 6 Migi Cuang yang ada di Makassar semuanya sudah melakukan proses pengurusan izin PBG. Sebagai kami sudah pimpinan, tinggal yang lalu yang menjadi objek pembahasan pada sore hari ini. Artinya izin PBG-nya belum ada ya? Siap pimpinan. Oke. Yang kedua, ini Pak Kadis Tata Ruang dan Kabid Pengawasan. Ini ada sebagian teman-teman ini mau sekali tahu siapa pemilik daripada Migi Cuang ini. Kenapa saya tanya Ki? Karena waktu saya sidak, saya tanya, memeriksa data-datanya, dia bilang saya ketemu Pak Kadis Tata Ruang. Otomatis barangkali Pak Kadis Tata Ruang tahu siapa pemiliknya. Karena ini teman-teman dari tadi ini cuma karena Pak Sekdis telat tidak dengarkan pertanyaannya. Karena dia ini bertanya siapa sesungguhnya pemilik Migi Cuang. Gitu. Yang kedua, tabir pimpinan, seiring dengan apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa terkait dengan Migi Cuang yang ada di Jalan Sultan Alauddin, itu tidak akan bakalan terbit sepanjang itu berkasus. Ya, tidak akan mungkin itu. Yang kedua, saya pikir Migi Cuang itu satu manajemen semua yang ada di Pengayoman yang menjadi objek pemanggilan Komisi C kemarin, yang saya bilang sudah 3 kali saya undang, bahkan saya pernah sidak. Beliau yang bertugas diberikan sebagai kuasa hukum pemilik Migi Cuang itu, dia berjanji bahwa akan memperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Ya, oleh karena itu saya undang ke komisi, tapi mereka juga tidak hadir memperlihatkan dokumen-dokumen seperti yang tadi saudara-saudara kita ini pertanyakan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Migi Cuang yang selama ini dikenal di Kota Makassar sebagai tempat banyaknya adik-adik kita atau saudara kita yang selalu berkunjung ke sana, itu otomatis memasukkan pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu kami berharap bahwa rapat yang sudah kesekian kalinya dilaksanakan tidak ada artinya Pak, tidak ada artinya. Kalau tadi teman-teman sudah mengatakan sudah waktunya nih, barangkali ini waktu kalau Pak Acil ini tadi meminta supaya disegel, saya kira sebelumnya itu saya sudah sampaikan, tapi tidak ada realisasi seperti itu. Yang mudah-mudahan atas penegasan dari Bapak Sebelum Rusli ini bisa dilakukan, karena ini ada Satpol PP. Sehingga dengan demikian, kalau menurut saya Migi Cuang yang ada di Jalan Pengayoman itu Pak, itu tidak akan bakalan terbit PBG-nya, karena ada surat komplain masuk dan sudah diakui oleh Sekdis Tata Ruang bahwa kami tidak akan menerbitkan itu karena itu bermasalah dan ada surat masuk. Oleh karena itu kalau kita berbicara soal kenapa terjadi seperti ini, karena menurut saya ada pembiaran sehingga banyak itu Pak bangunan-bangunan sekarang tidak punya PBG atau IMB. Karena kenapa? Itu yang tadi saya katakan di pembekalan bahwa para pemohon PBG itu mengeluh karena prosesnya sedikit agak rumit menurut para pemohon. Ya, terima banyak pimpinan yang saya hormati, yang terhormat teman-teman di DPR. Mohon izin, permohonan maaf Pak Kadis kami.
menghadiri kegiatan yang sama pentingnya dengan ini, sehingga saya sebagai sekretaris dinas diminta untuk mewakili. Jadi Bapak Pimpinan menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang ada di Gacuan. Yang pertama, setelah menyimak dari beberapa anggota Dewan terhormat, termasuk Pak Sandra Sadiko yang terhormat, yang terhormat Pak Aceh, yang terhormat teman-teman Dewan, yang saya belum apa namanya, yang terhormat Pak Haji Nulis, izin menjelaskan bahwa kondisi saat ini memang kita dalam masih melakukan pendalaman terhadap perubahan izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan dulu. Kami di Kota Makassar nanti bulan 3 melakukan kick off terhadap perubahan IMB menjadi PBG, tetapi sesungguhnya ikut masuk di dalam Perda nomor 1 tentang Perda retribusi pajak yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Kapolda